Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya. Fokus kita akan mempelajari bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman sosial dan budaya itu, khususnya di Indonesia. Nah, apa saja faktor-faktornya kita akan bahas satu persatu pada pembelajaran kali ini. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi hikmah kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ya, ada yang berkulit kuning, berkulit putih, berkulit hitam. Ya, beda bangsanya, ada Indonesia, ada Brazil dan lain sebagainya, agar kita saling mengenal. Ya, bukan karena untuk memusuhi tapi untuk membuat perdamaian. Nah, Indonesia ya seperti yang sudah kalian ketahui memiliki 17.000 lebih pulau, sehingga Indonesia beragam sekali budayanya. Ya, bahkan ada beberapa daerah yang ketika dia pindah sedikit, ya budayanya akan berbeda juga. Nah, makanya dari itu Indonesia sangatlah kaya akan keberagaman ya budaya. Nah, keragaman ini hanya mengulang lagi. Ya, keragaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat di mana di dalam masyarakat tersebut ada perbedaan ya dari suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Nah, ada beberapa faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, ada asal-usul keturunan. Ya, ini berhubungan dengan ras. Yang kedua, ada perbedaan suku. Nah, selanjutnya ada juga perbedaan geografis ya, perbedaan tempat tinggal. Dan yang terakhir ada pengaruh dari budaya di luar Indonesia. Nah, pertama kita akan bahas asal-usul keturunan. Ya, jadi di Indonesia ada beberapa ras. Yang pertama kita akan bahas dari timur dulu, yaitu ras Melanesoid. Nah, Melanesoid ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, kulitnya berwarna hitam, rambutnya keriting hitam, bibirnya relatif tebal dengan postur tubuh tegap, ya. Hidung melebar dan pesek dan tingginya di antara 160 sampai 170. Ya, biasanya keturunan dari Melanesoid ini ada di Papua dan Maluku. Kalau di luar Indonesia sampai ke Oseania, ya ada Vanuatu, ada Papua Nugini dan lain sebagainya. Nah, ini ras pertama yaitu Melanesoid. Ras yang kedua yang akan kita bahas di sini ada Negroid Negrito. Ya, orang Negro itu bukan hanya orang Afrika sebenarnya. Jadi Negroid ini nanti dibagi ke beberapa subras, ya, yang salah satunya adalah Negrito. Nah, Negrito ini sama kulitnya hitam, rambutnya keriting hitam, hidungnya melebar, matanya bulat, namun tingginya tidak setinggi orang Melanesoid. Ya, hanya 140 sampai 150 cm. Nah, persebarannya ya, ada beberapa di Kepulauan Andaman dan Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaysia. Ya, berarti adanya di kisar pulau-pulau di luar ya yang dekat dengan Sumatera. Dan selanjutnya ada Wedoid. Ya, asal keturunan ini Wedoid memiliki ciri rambut berombak atau ikal.
ya, dengan kulit yang sawo matang dan tubuh yang relatif kecil. Persebarannya ada di beberapa tempat di Sumatera, Sulawesi, yang seperti Siak, Riau, Jambi, dan Mentawai. Nah, Wedoid ini lebih kepada suku-suku kecil yang ada di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Nah, biasanya Wedoid juga di luar ada di Filipina. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ras Mongoloid, yang khususnya subras Malayan Mongoloid. Nah, ini ras Mongoloid ini adalah ras yang paling besar di benua Asia. Nah, karena kita termasuk Asia Tenggara, kita termasuk kepada subras Malayan Mongoloid. Ciri-cirinya ya kulitnya sawo matang, matanya sipit, mata berwarna kecoklatan, rambutnya lurus dan tubuhnya relatif kecil. Ya, persebaran ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tapi Pak, kok ada orang di Jawa ya matanya sipit tapi kulitnya hitam? Ya mungkin itu karena kebanyakan main layangan. Ya, bukannya tidur siang istirahat malah main layangan, atau suka main panas-panasan. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua tadi adalah perbedaan suku. Ya, dari 17.000 pulau lebih, bayangkan ada berapa suku di Indonesia? Ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Itu memiliki sukunya masing-masing. Contoh di Jawa, ya, di daerah DKI Jakarta ada suku Betawi. Ya, pindah sedikit ke arah barat, kita ketemu suku Baduy yang terkenal dengan madu. Ya, kalau kalian biasa sering lihat ada orang yang jalan kaki ya bawa madu pakai baju hitam-hitam, biasanya dari Bandung. Di ujung timur Jawa ya ada orang suku Tengger, ya, dan Papua, dan banyak lagi. Ya, silakan nanti kita cari tahu. Selanjutnya yang ketiga faktornya adalah perbedaan geografis. Ya, saya ambil quote ini, ikan teri dari laut, daun bawang dari gunung. Maksudnya apa? Ya, sama, kita manusia ini akan memiliki perbedaan berdasar dari mana kita tinggal. Orang yang dari laut pasti banyak makan ikan, ya, ikan laut khususnya. Nah, kalau orang dari gunung pasti jarang makan ikan laut zaman dulu, ya. Nah, ini adalah contoh lainnya bisa dilihat dari pekerjaannya. Ya, di gunung orang lebih suka, ya, atau bukan lebih suka, ya, kerjaannya itu lebih banyak ya di pertanian, menanam sayur, menanam padi, buah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang geografisnya itu cocok untuk bertanam. Ya, misalkan ada ya panen belerang di gunung, ya, di laut ada tapi tidak sebanyak di gunung. Ya, kalau di laut apa? Ya, petani garam, ya, nelayan. Ya, saya tidak pernah lihat ada nelayan ya mengambil ikan laut di gunung, nggak mungkin kan? Ya, atau memanen garam laut di gunung. Nah, ini agak sulit, ya. Nah, jadi ada perbedaannya dari pekerjaan, ya, dan dari budaya juga kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ini ada perubahan atau pengaruh dari budaya luar. Ya, biasa dibawa ya oleh orang-orang yang berdagang di Nusantara pada masa lalu. Ya, biasa dari Timur Tengah, Cina, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada gambar Masjid Kudus. Ya,
padahal bentuknya adalah bentuk ciri khas agama Hindu, tapi ini adalah masjid. Nah, ini salah satu contoh dari adanya pengaruh luar. Nah, beberapa contoh pengaruh luar lainnya seperti misalkan makanan, ya. Mungkin kalian pernah merasakan nikmatnya kebab, ya, atau sering makan hamburger atau hotdog, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan yang dari luar Indonesia, ya, karena kita nggak mengenal hamburger dulu. Kita kenal nasi, kenal awuk, ya, kenal singkong. Nah, jadi pengaruh luar satu di makanan. Yang kedua dari cara berpakaian, ya. Ya, mungkin yang di sini orang Jawa, ya mungkin mbah kalian masih pakai kebaya, ya, masih pakai kain batik sebagai roknya. Tapi sekarang ya udah jarang orang jalan keluar itu menggunakan kebaya dan lain sebagainya. Yang mereka lebih suka pakai kaos, pakai celana. Nah, ini adalah pengaruh dari budaya luar. Tentunya dalam hal yang baik. Ya, meskipun ada beberapa pengaruh luar yang buruk, kita sebagai siswa yang baik dan pintar, kita harus mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk bagi kita. Nah, contoh lainnya misalkan dari bahasa. Misalkan, share dong. Nah, share itu diambil dari bahasa Inggris, ya, artinya membagikan. Ya bukan, bagi dong. Ya bukan. Sekarang kalau udah mainnya di gawai, pasti ngomongnya share. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan bahasa. Ya, ada beberapa bahasa yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya ada musik. Ya, tentunya kalian mungkin ada beberapa kalian yang menyukai lagu-lagu misalkan dari Korea atau dari luar negeri seperti Amerika. Ya, tentu ini adalah pengaruh dari luar. Ya, bahkan sampai level ekstrimnya ada yang berpenampilan ara-ara orang Korea. Padahal mah nggak cocok gitu. Orang Korea putih, kita mau udah hitam, bulu, hidup lagi, rambutnya diwarnain. Ya udah kayak burung dara disepuh. Nah, nggak, itu bercanda aja. Ya, jadi kalian sebagai murid, sebagai siswa, sebagai pemuda, ini wajib mengetahui mana yang bisa kita contoh, mana yang kita harus hindari. Terima kasih. Ya, itu saja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.